Berita hari ini mengejutkan. Kasus penganiayaan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren Hanifiyah, Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, hingga kini terus jadi sorotan. Bagaimana tidak, aksi tersebut berujung tewasnya Bintang Balkis Maulana 14 tahun pada 23 Februari 2024 di area Pempes akibat ulah sejumlah seniornya. Saat ini Polres Kediri telah menetapkan 4 orang tersangka dari peristiwa penganiayaan tersebut. Mereka adalah MN 18 asal Sidoarjo, MA 18 asal Ngajuk, AK 17 asal Surabaya, dan AF 16 tahun asal Denpasar, Bali, yang belakangan diketahui masih ada hubungan keluarga dengan korban. Hal ini sebelumnya diungkap oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji. Mereka mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban. Jelas dia Kamis 29 Februari 2024. Upaya rekonstruksi untuk mengungkap kasus penganiayaan terhadap Bintang Balkis Maulana pun telah dilakukan. Korban diketahui diniaya oleh para tersangka di 3 lokasi. Dan dari hasil rekonstruksi tersebut terkuak bahwa keempat seniornya telah menganiaya Bintang secara berulang-ulang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Lantas, motif apa yang memicu para tersangka hingga menganiaya juniornya tersebut hingga berujung tewas? Berikut sederet fakta yang terungkap dari kematian Bintang Balkis Maulana 14 tahun, santri Pondok Pesantren Hanifiyah yang diketahui mendapat penganiayaan dari seniornya dihimpun dari liputan. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengungkapkan bahwa aksi penganiayaan terjadi di dalam pondok pesantren dengan 3 lokasi berbeda. Itu sekitar 3 waktu, yakni tanggal 18 Februari, 21 Februari, dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari dini hari, katanya di Kediri, Kamis. Sempat korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi 23 Februari 2024. Selain itu, dokter yang memeriksa Bintang juga mengungkapkan bahwa di tubuh korban luka yang banyak ditemukan ada pada anggota tubuh bagian atas. Untuk penganiayaan sementara menggunakan tangan kosong. Benda tumpul yang ini sesuai dengan keterangan yang diterima terjadi luka di tubuh korban, ungkap Priaji. Pihaknya juga mengatakan dari keterangan para tersangka modusnya adalah salah paham, yakni kesalnya senior ke junior serta adanya hal yang lain yang membuat salah paham di area pesantren. Kepolisian Resor Kediri Kota menggelar rekonstruksi. Kepolisian Resor Kediri Kota menggelar rekonstruksi dalam kasus penganiayaan santri PPTQ Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM 14 tahun. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi kejadian, yakni tempat kejadian perkara TKP. Pertama 3 adegan, TKP kedua ada 12 adegan, dan TKP ketiga ada 40 adegan. Menurut Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji,
Rekonstruksi tersebut digelar agar ada kesesuaian suatu tindak pidana dengan keterangan para tersangka saksi terkait perbuatan tersebut. Selain itu, rekonstruksi juga digelar supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka dan saksi dengan yang terjadi di lapangan, ujarnya. Sejauh ini, kata AKBP Bram, adegan yang diperagakan para tersangka masih sesuai dengan berita acara pemeriksaan BAP. Ini supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semua masih sesuai dengan yang dituangkan dalam BAP, ucapnya. Hingga saat ini, Polres Kediri Kota telah memeriksa 9 orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya. Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi, kata Kapolres. Kuasa hukum tersangka mengungkapkan bahwa keempat tersangka terpancing emosi lantaran korban mengabaikan nasihat mereka untuk mengikuti salat berjamaah. Karena dinilai sikapnya yang acuh dan susah diatur, korban pun diniaya hingga terluka parah dan tewas. Ditanya, kenapa kamu kok ngomong aduh-aduh, mengada-ngada? Kenapa kamu kok enggak salat berjamaah? Jawabannya Bintang itu tidak nyambung dengan pertanyaan. Kemudian Bintang juga ada memelototi. Anak tersangka merasa begitu. Kemudian mereka merasa emosi dan dipukullah Bintang, kata pengacara tersangka penganiayaan. Rini Purpistasari seperti ditayangkan liputan. Peristiwa penganiayaan itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Tapi keluarga Bintang Balkis Maulana di Banyuwangi menyayangkan sikap pondok pesantren yang belum meminta maaf. Hal ini mengingat informasi penyebab kematian Bintang yang disampaikan pihak Pompes tidak sesuai fakta. Kenapa saya sampai detik ini dengan kepulangan anak saya? Pihak pondok tidak ada inisiatif untuk berbelasungkawa atau kata maaf kepada pihak keluarga, kata Suyanti, ibu korban.